Oke, jadi di video kali ini saya mau baca ulang buku Monte Cristo, sekalian mau compare antara novelnya dengan serial The Glory. Yang di video sebelumnya saya sempat bilang kalau saya punya asumsi bahwa serial The Glory itu nanti jalan ceritanya akan berakhir mirip seperti Monte Cristo. Nah, untuk baca ulang kali ini saya pilih novel Monte Cristo yang terbitan Immortal Publisher, karena yang sebelumnya novel yang saya punya ini versinya Gramedia dari KPG. Ini bagus dan tebal, 751 halaman. Cuma ada beberapa kalimat yang dia tuh kepotong, jadi saya nggak tahu maksudnya apa gitu. Dan nggak banyak sih sebenarnya, cuma tetap aja saya pengen tahu gitu kalau di versi penerbit lain dengan penerjemah yang lain sebenarnya apa yang dimaksud. Dan saya yakin juga karena penerbitnya lain pasti taste-nya juga akan beda. Nah, selain dari Immortal Publisher ini juga kalau nggak salah Mizan, nggak tahu dari lini penerbitnya yang mana, juga nerjemahin Monte Cristo ini. Nanti saya taruh linknya di bawah buat kalian yang pengen baca juga buku ini. Saya baru aja mulai baca yang versi ini ya, punya Immortal Publisher. Tapi ternyata setelah beberapa halaman saya mulai ngerasa kalau rasanya bukunya kekecilan. Nggak tahu ya, mungkin fontnya yang kurang pas, layoutnya di mata saya, atau karena memang saya sudah terbiasa dengan yang ini, yang punya KPG ini rasanya tuh lebih lapang gitu kalau dibaca. Dia fontnya juga kayak font apa sih ini, spasinya antar barisnya itu lebih nyaman buat saya daripada yang punyanya Immortal Publisher ini. Rasanya kurang rapi aja, padahal sebenarnya kalau marginnya sih udah pas, tapi nggak tahu, mungkin perasaan saya aja atau gimana, rasanya lebih nyaman baca yang versinya KPG. Nah, ya itu tadilah cuma perasaan subjektif saya aja. Jadi Monte Cristo ini adalah sebuah novel klasik yang pertama kali dirilis tahun 1800-an. Penulisnya bernama Alexandre Dumas. Dia adalah penulis klasik dari Prancis yang misalnya teman-teman seumuran saya atau ke atasnya mungkin familiar dengan cerita Three Musketeers. Alexandre Dumas ini adalah penulis Three Musketeers. Monte Cristo bercerita tentang seorang pemuda berusia 19 tahunan namanya Edmond Dante. Saya yakin bacanya Dante karena ini bacanya Dumas. Dia seorang pelaut di sebuah kapal besar milik perusahaan besar di Prancis. Kehidupannya biasa-biasa saja, berjalan normal seperti biasa. Dia orangnya baik, tulus, punya ayah yang sudah tua dan sudah sakit-sakitan seperti orang tua pada umumnya, punya tunangan. Hubungannya dengan orang-orang di sekitarnya tuh baik-baik aja, dan itu kayaknya ya yang jadi masalah orang baik itu, orang kalau terlalu baik itu biasanya justru banyak yang nggak suka. Dan itu yang terjadi sama Dante. Jadi karena dia terlalu baik, akhirnya hidupnya mulus-mulus aja. Dia dicintai sama pasangannya, jenjang karirnya mulus. Akhirnya ada orang-orang yang nggak suka sama dia. Dan karena dia orangnya tulus, dia nggak tahu siapa orang-orang yang nggak suka sama dia itu. Maka terjadilah
bencana itu. Orang-orang yang nggak suka sama dia itu merencanakan kejahatan yang membuat akhirnya dia masuk penjara. Disitulah ceritanya yang menurut saya akhirnya mirip dengan The Glory, karena kalau di The Glory itu kan ceritanya jelas jauh beda gitu ya, anak yang dibully kemudian dia balas dendam sekian tahun kemudian. Nah, persamaannya di situ. Dante membutuhkan waktu 15 tahun, saya belum nyampe ke situ, saya lupa dia butuh berapa tahun di penjara untuk ngerencanain balas dendam. Tapi yang jelas sama di situ, Dante membutuhkan 15 tahun, 10 tahun, puluhan tahun untuk merencanakan pembalasan dendam terhadap orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada dia di penjara itu. Sama seperti di The Glory, dia si tokoh utamanya, mohon maaf saya nggak hafal siapa tokoh-tokohnya di The Glory, pokoknya saya tahu orang-orangnya. Si tokoh utamanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merencanakan pembalasan dendamnya, dan perencanaannya itu sangat matang dan bisa dibilang harusnya gitu tidak ada kesalahan dalam pelaksanaannya. Dan itu juga yang terjadi di sini di Monte Cristo ini. Nantinya kita akan diajak untuk mengikuti bagaimana si Dante ini, Edmond Dante ini berubah menjadi sosok orang lain seperti di film The Glory yang mengacak-ngacak hidup orang-orang yang pernah berbuat jahat sama dia dulunya. Disitulah menariknya. Di novel ini yang menurut saya membuat ini jadi menarik adalah di awal kita itu menjadi orang yang tahu segalanya, sementara Dante itu ya jadi orang lugu yang nggak tahu apa-apa. Dia itu di awal nggak tahu siapa yang membuat dia masuk penjara, kesalahan dia apa, dan karena lugunya itu dia tuh bener-bener sampai nggak habis pikir gitu, kok bisa dia masuk penjara gitu, kayaknya nggak ada orang yang jahat sama dia, kayaknya dia itu berhubungan baik sama siapapun, dan dia tuh mudah banget percaya sama orang. Pokoknya setulus itu Edmond Dante itu sampai-sampai dia benar-benar nggak paham kenapa dia masuk penjara. Dan kita sebagai orang yang baca ceritanya, sebagai orang luar, kita tahu semua yang terjadi. Kita tahu siapa yang jahat, kita tahu siapa yang nggak suka sama dia. Pokoknya kita tahu semuanya, perencanaan jahat itu untuk dia. Tapi kemudian di pertengahan jalan semuanya dibalik, tiba-tiba dia sudah keluar dari penjara dan kita jadi nggak tahu apa-apa nih, apa yang dia rencanakan kita nggak tahu. Bahkan setiap gerakan yang dia lakukan untuk ngerusak hidup orang itu kita juga sampai kadang kaget gitu, kok kepikiran ya dia untuk melakukan ini kayak gitu. Kita sama sekali nggak tahu, dan di situ menariknya. Akhirnya kita diajak untuk ya udah ngikut aja, si Dante ini mau ngapain kita nggak tahu apa-apa, ngikut aja. Dan ketika satu persatu dari musuhnya itu kemudian hidupnya hancur, puas aja gitu rasanya. Dan nilai-nilai yang diajarkan di sini juga menurut saya cukup menarik untuk diperbincangkan. Mungkin nanti pas nyampe ke sananya saya akan bacain quotes-quotesnya. Jadi itu reviewnya tentang buku ini. Berikutnya coba kita bandingkan dulu dengan The Glory di season 2. Apakah ada yang mati nantinya? Spoiler, nanti di sini ada korban yang tidak bersalah yang harus mati. Ya, kita lihat aja seperti apa nanti kelanjutannya. Satu lagi yang menurut saya menarik dari novel Monte Cristo ini adalah tempat-tempat yang disebut di sini ini kebanyakan asli. Jadi saya sempat nyari-nyari kayak pelabuhannya ini, kemudian nanti tempat tinggalnya Edmond Dante waktu sudah di Perancis, itu tempat-tempatnya asli, beneran ada. Penjaranya pun itu beneran ada. Nanti saya taruh foto-fotonya di sini. Itu sih menurut saya salah satu hal yang menarik. Jadi pas baca itu bisa kebayang di sana tempatnya gitu. Bentar. Coba diputar lagi. Ini bagian ini nih, menurut saya epic sih. Walaupun mungkin nggak ada hubungannya ya sama ceritanya, cuma gemes aja saya ngelihatnya tuh. Ini nih kayak jadi kan ceritanya semua tokoh di situ kan HP-nya Samsung ya ceritanya. Terus ngelihat scene ini yang HP-nya si Mamas ini, saya tuh susah banget loh nyebutin nama-nama orang Korea. Jadi si Mamas ini satu-satunya yang pakai iPhone, kemudian iPhone-nya disiram kayak gitu tuh rasanya
ini ada maksud nggak ya dari scene ini, ya mikirnya gitu aja sih. Sama satu lagi tentang font yang sempet saya mention di check-in yang pertama, ternyata memang saya lebih prefer sama font yang serif, karena ada buku lain seri Berani Tidak Disukai, itu fontnya serif, dan setelah baca buku yang kedua itu fontnya beda, dia pakai yang sans serif tipenya, dan saya nggak nyaman rasanya baca buku Berani Bahagia. Ya buat ini aja sih ya, mungkin ada orang lain yang sama kayak saya yang agak sensitif sama pemilihan font ketika baca buku, jadi yang versi Immortal Publisher terpaksa nggak saya terusin. Saya terusin lagi baca yang KPG. Ternyata tokoh utamanya dibacanya Dantes, S-nya dibaca. Bahasa Prancis nih ngebingungin ya. Terus kenapa ini dibacanya Duma? Apa karena ada M-nya? Kayak Albert Camus pakai M, S-nya jadi nggak dibaca. 200 halaman pertama. Seneng banget rasanya baca ulang buku ini karena ternyata banyak hal yang dulu waktu pertama kali baca itu terlewat, dan rasanya setelah baca yang kedua kali ini jadi cepet. Dulu waktu pertama kali baca saya ngerasa ini nih slow pace gitu loh, untuk yang sekarang tuh rasanya lebih cepet lagi. Dan hal pertama yang saya langsung rasakan dari karakter Dantes ini adalah kesamaan dia sama tokoh, siapa sih tokoh utamanya The Glory itu, mbak itu. Mereka ini sama-sama punya karakter yang kuat, yang teguh pendirian. Dan kalau di awal saya bilang Dantes ini orangnya lugu, enggak juga sebenarnya, karena ternyata sejak awal di sini dia itu sebenarnya udah bisa mencium kejahatan dari orang-orang di sekitarnya. Dia bisa ngerasain kalau orang ini nggak jujur. Dia juga langsung peka ketika ada seseorang yang nggak suka sama dia. Cuma memang dia orangnya tuh setulus itu sampai-sampai dia berpikiran bahwa nggak ada untungnya loh orang tuh benci sama dia gitu. Jadi ketika dia akhirnya masuk penjara, walaupun dia tahu kalau ada orang-orang di sekitarnya yang jahat, dia nggak sampai berpikiran sejauh itu untuk mengira bahwa orang-orang itulah yang berbuat jahat sama dia. Dan itu juga yang digambarkan di serial The Glory. Si Dong-en kan ya namanya ya, ketika di awal pembulian itu terjadi, dia juga enggak yang pasrah aja gitu kan. Dia tuh bahkan nanya gitu sama mereka, orang-orang jahat itu, kok bisa sih kalian itu berbuat seperti itu gitu kan. Dan dia nggak pasrah gitu aja, dia ngelawan, hanya saja memang dia nggak berdaya. Itu sih kesamaan dari dua karakter ini, dan jadi makin memperkuat cerita di sini, karena nggak mungkin orang bisa membalas dendam sampai sebaik itu kalau mereka nggak punya karakter yang kuat, kalau mereka nggak punya keteguhan pendirian. Dan ini sudah bisa kita lihat di awal-awal cerita. Setelah baca 200-an halaman ini, saya bisa bilang kalau cerita ini bisa dibagi ke dalam 4 segmen. Jadi segmen yang pertama itu adalah sebelum penangkapannya Dantes. Kemudian segmen kedua adalah setelah penangkapan sampai dia keluar dari penjara. Dan segmen yang ketiga ini yang kayaknya jadi titik baliknya, dimana kita sebagai pembaca mulai harus ngikutin maunya Dantes gitu. Jadi kalau di 2 segmen pertama kita tahu semuanya, kita paham gitu ketika membaca ceritanya, dan di segmen ketiga inilah kita mulai meraba-raba ini apa yang sedang dilakukan sama dia, sama orang-orang di sekitarnya. Dan di segmen ketiga inilah kita akan mulai ketemu sama tokoh-tokoh baru yang waktu di awal baca saya mulai ngerasa kebingungan waktu ketemu sama tokoh-tokoh baru ini. Cuma nanti di segmen keempatnya kita bisa ngeliat, oh ternyata semuanya itu berhubungan, dan mulailah pembalasan dendam itu terjadi. Dan di serial The Glory itu kan juga seperti itu ya, walaupun memang alurnya maju mundur, tapi kita dapat semua penjelasan dari setiap segmen kehidupannya Dong-en, dari ketika dia masih dibully waktu di SMA, kemudian ketika dia memutuskan untuk keluar dari SMA dan cari jalan lain untuk bisa
sekolah, kuliah, sampai akhirnya jadi guru, kemudian bagaimana dia merencanakan proses pembalasan dendam itu sampai akhirnya itu terjadi. Oh, satu hal lagi yang menarik juga adalah tentang pembicaraan mengenai agama di buku ini. Pembicaraan tentang Tuhan di sini banyak banget, dan menurut saya itu juga jadi satu bagian yang menarik, bagaimana karakter-karakter di sini membicarakan Tuhan. Misalnya ketika Dantes sudah mulai putus asa di penjara, di sini ditulis, setelah menguras habis semua daya kemanusiaannya, barulah ia berpaling kepada Tuhan. Ia ingat doa-doa yang diajarkan ibunya. Sekarang ia dapat meresapkan arti setiap kata, padahal dahulu tak diacuhkannya. Untuk orang yang berada dalam kesenangan, doa hanyalah merupakan rangkaian kata tanpa makna. Sampai pada suatu saat, kesedihan dan kepedihan datang menerangkan makna kata-kata agung yang ditujukan kepada Tuhan itu. Dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan Tuhan, kayak ketika Edmond Dantes sudah ketemu sama salah seorang temannya, dia berkata, kadang-kadang Tuhan seperti abai ketika hukumnya belum berlaku, tetapi pada suatu saat, lambat atau cepat, dia akan menunjukkan keadilannya, dan inilah salah satu buktinya. Nah, di sini nanti kita akan melihat Dantes itu berperan seperti tangan Tuhan ketika membalaskan dendam, dan sepertinya di situ perbedaan karakter antara Dantes dengan Dong En. Kalau di serial The Glory, saya melihat Dong En itu tidak pernah memposisikan dirinya lebih mulia dibanding orang-orang yang jahat itu, sementara di sini Dantes itu dia bahkan menyamarnya itu sebagai seorang padri. Saya cari di Google, padri itu semacam kayak pendeta gitu ya kalau di agama Kristen, dan mungkin disitulah nanti perbedaannya. Akhirnya dia kena tegur gitu kali ya sama Tuhan, karena di akhir ada bagian rencananya yang agak meleset dan akhirnya jatuh korban yang tidak bersalah. Di The Glory apakah akan terjadi juga seperti itu? Saya pengen lihat juga nanti. Saya lagi ngedit video ini dan ternyata udah hampir 20 menit, jadi harus segera diakhiri, kalau nggak nanti nggak ada yang nonton. Tapi sebelum itu, saya mau nunjukin. Ini kan yang versi Immortal Publisher. Kayak gini covernya ya. Terus yang ini versinya KPG. Dan yang ini, sini saya tunjukin. Ini yang versi bentang, ternyata ya, bukan mizan. Dan covernya, yang saya bayangkan tentang Monte Cristo tuh ya kayak gini lah kurang lebihnya. Tapi kenapa saya nggak punya yang cover ini? Masa saya harus beli lagi sih? Dan ini ya, saya suka di sini dia ada penerjemahnya, di situ ditulis. Yang versi KPG juga ada sih, ditulis juga yang nerjemahin siapa. Masa beli lagi ya? Ya, pada akhirnya itu memang bukan hanya tentang Dong En ya. Di serial The Glory sama mirip banget sama cerita Monte Cristo. Pada akhirnya itu bukan hanya tentang balas dendam dia seorang, tapi juga ada banyak orang lain yang dia bantu dengan proses pembalasan dendam itu. Yang beda dari cerita The Glory dengan Monte Cristo adalah endingnya. Kalau di The Glory itu saya melihatnya mungkin karena drama dan Korea, jadi nggak tahu juga sih, saya nggak pernah nonton drama Korea, jadi happy ending gitu kan. Sementara kalau di Monte Cristo ya ibaratnya tuh kayak nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Monte Cristo walaupun dia berhasil balas dendam, ya pada akhirnya dia nggak dapat apa-apa sebenarnya dari pembalasan dendam itu. Itu yang saya tangkap kalau dari buku Monte Cristo. Sementara kalau di The Glory akhirnya dia happy ever after gitu kan kayaknya. Kesimpulan saya sepertinya memang mungkin ya cerita-cerita tentang pembalasan dendam itu ya seperti itulah. Waktu saya baca Monte Cristo pun saya teringat film
Shawshank Redemption, dan ternyata film itu juga terinspirasi dari cerita Monte Cristo katanya. Ya wajar menurut saya karena memang Monte Cristo itu sebagus itu. Makanya kalau kalian suka The Glory, bacalah Monte Cristo karena sepertinya cerita-cerita tentang pembalasan dendam itu banyak terinspirasi dari novel ini. Jadi sampai di sini aja videonya. Saya senang banget akhirnya selesai nonton The Glory dan baca ulang Monte Cristo. Mungkin ke depan saya bakal bikin video semacam ini lagi karena sebenarnya kan banyak banget ya film-film atau serial yang diadaptasi dari buku. Jadi biar semangat baca buku lagi dan juga biar nggak ketinggalan sama apa yang lagi happening di dunia perdrakoran dan perfilman saat ini. Mungkin ini bisa jadi salah satu challenge yang menarik buat kalian juga. Makasih yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.